Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Selamat sore. Nah, sore hari ini kalian akan belajar sama Mbak Rini sama Mbak Rita pelajaran matematika kelas 5, materi tentang kecepatan dan debit. Tapi sebelum mulai belajar, Mbak Kaila sama Mbak Inta, maskernya dibenarkan dulu. Yo, anak-anak cantik, maskernya dibenarkan. Tadi masuk sini udah pakai hand sanitizer belum? Belum. Nih, Mbak Rini punya. Yuk, persiapan pakai hand sanitizer, benerin masker. Sekarang berdoa dulu ya. Yang mau memimpin siapa? Siapa? Mbak Intan? Dek Rina? Dek Ilma? Yaudah, kalau nggak ada yang mau mimpin, Mbak Rini yang mimpin. Di tempat duduk, siap gerak. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian sore hari ini? Baik? Masih semangat? Masih. Oke. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar materi mengenai kecepatan dan debit. Tadi Mbak Rini sudah membagikan kalian modul materi, isinya materi-materi mengenai kecepatan dan debit. Yuk, boleh dibuka. Sekiranya ada yang perlu ditambahkan atau dicatat, nanti bisa diorek-orek sendiri ya di situ ya. Oke. Nanti Mbak Rini sama Mbak Rita mengajarnya akan bergantian. Untuk materi mengenai kecepatan akan diajari sama Mbak Rini. Materi mengenai debit akan diajari sama Mbak Rita. Sekarang belajar materi tentang kecepatan dulu ya. Sebelum masuk ke materi, Mbak Rini mau cerita. Mau tanya-tanya dulu deh. Di antara kalian yang rumah neneknya paling jauh siapa? Siapa? Dek Ilma mana rumahnya? Temanggung. Temanggung, rumahnya Temanggung. Jauh ya? Biasanya ke Temanggung sama siapa? Sama ibu, sama adik, sama bapak. Sama ibu, sama adik, sama bapak. Oke. Dek Ilma dari Magelang menuju Temanggung. Biasanya perjalanannya lama atau cepat? Sedang. Jaraknya jauh nggak Dek Ilma? Jauh. Ibaratnya gini. Semisal Dek Ilma mau ke Temanggung, jaraknya kan jauh kan dari Magelang. Nah, semisal Dek Ilma ingin ada di jalan itu cepat, nanti waktu untuk Dek Ilma tiba di sana juga akan cepat. Tetapi kalau Dek Ilma di jalan itu pelan-pelan naik motor sama bapak, nanti sampai di Temanggungnya pun waktunya akan lama. Jika kita berangkat cepat, akan sampai sana juga cepat. Jika kita lambat, sampai sana juga akan lambat. Sampai sini nyambung? Sip. Oke. Untuk memudahkan kalian, kalau kecepatan ini erat hubungannya sama waktu dan jarak. Hubungannya nanti akan sama jarak dan waktu. Di sini pun untuk mencari kecepatan juga ada rumusnya.
belajar mengenai kecepatan. Nah, rumusnya gini. Coba dibuka di modulnya. Udah nemu? Sudah. Kita buat segitiga seperti ini. Untuk garis yang lurus ke samping, itu tandanya nanti harus dibagi. Kalau untuk garis yang lurus ke bawah, tandanya akan dikali. Lalu untuk huruf di atas ada huruf apa? J. J. J ini singkatan dari Jarak. Oke. Di bawahnya ada Kecepatan. simbolnya huruf K. kecepatan. Lalu di sampingnya ada huruf W. simbol dari Waktu. Nah, jadi untuk mencari ini biar mudah, caranya gampang. Jika kalian ingin mencari kecepatan, maka kalian tutup huruf K-nya. Untuk mencari K, maka huruf K-nya harus ditutup. Tinggal tersisa huruf J dan W. Lalu di antaranya ada garis datar ke kanan. Berarti tandanya jarak dibagi waktu. Sampai sini paham? Paham. Lalu untuk mencari jarak itu sendiri, rumusnya apa kalau untuk mencari jarak? Huruf J-nya ditutupi. Nah, Z ditutupi. Berarti tinggal huruf B. di tengahnya ada garis turun ke bawah yang tandanya kali. Berarti untuk mencari jarak harus mengkalikan kecepatan dengan Waktu. Mbak Intan paham? Paham. Oke. Dikali waktu. Untuk waktu pun sama. Ditutup huruf B-nya. Tinggal ada huruf J dan K. Di antaranya ada garis datar ke kanan yang artinya untuk mencari waktu membagi antara jarak dengan kecepatan. Paham? Paham. Oke. Sekarang Mbak Rini geser yang sebelah sini biar semua kelihatan. Dan sanitizernya Mbak Rini taruh atas ya biar tidak jatuh. Ya. Untuk satuan dari kecepatan sendiri biasanya adalah kilometer per jam. Biasanya ada di motor-motor, mobil, bis, truk. Paham? Paham. Lalu contoh soalnya itu udah ada contoh di belakangnya, ada contoh soal. Hampir sama seperti itu. Jadi gini, Mbak Rini akan pergi dari Muntilan ke Mungkit. Mbak Rini akan pergi dari Muntilan ke Kecamatan Mungkit. Tahu kan Mungkit sebelahnya Muntilan, tempat kerjanya ibunya di Ilma ya, di Mungkit. Nah, jaraknya adalah 10 km. Mbak Rini
hujan. Makanya Mbak Rini membutuhkan waktu lama. Yang Mbak Rini tanyakan adalah berapa kecepatan yang Mbak Rini perlukan. Di situ sudah ada contoh pengerjaannya. Berarti kita ketahui bahwa untuk jaraknya 10 km. Untuk waktunya 1 jam. Lalu untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? 10 km. Waktunya 1 jam. jadi kecepatan yang Mbak Rini butuhkan adalah 10 dibagi 1 berapa? 10 10. Ini ditulis 10 km per jam. Berarti saat hujan, saat Mbak Rini mau pergi ke Mungkit, itu Mbak Rini waktunya cuma 10 km per jam. Pelan-pelan, karena saat itu hujan, Mbak Rini takut tergelincir sama air, sama pasir di jalan. Sampai sini paham? paham. Oke, sekarang kita berdiri dulu yuk, berdiri sebelum lanjut ke materi berikutnya. Agak maju. Oke, itu digeser dulu, agak dimajukan. Maju. Lagi, digeser dikit lagi. Mbak Rini punya tepuk, namanya tepuk Malakapia. Udah pernah dengar? Pernah. Gimana? Malakapia kata Dilma. Jadi gini, Mbak Rini contohkan sekali ya. Tepuk Malakapia, ciku-ciku, poku-poku, ciku-poku, ciku-poku, si Malakapia, pia, si Malakapia, pia, swa. Paham? Paham. Ya, dicoba. Tepuk Malakapia, ciku-ciku, poku-poku, ciku-poku, ciku-poku, si Malakapia, pia, si Malakapia, pia, swa. Yo, sekarang sekali lagi ya, tapi harus semangat. Oke, masih semangat? Masih. Oke. Tepuk Malakapia, ciku-ciku, poku-poku, ciku-poku, ciku-poku, si Malakapia, pia, si Malakapia, pia, swa. Oke, silakan duduk. Sekarang dilanjut materi sama Mbak Rita ya. Ya. Mbak Rita, sini. Sekarang materi selanjutnya dengan Mbak Rita, kita akan mempelajari tentang debit. Ada yang tahu debit itu apa? Silakan buka modulnya. Coba Derina dibaca, debit itu apa? Debit adalah volume atau banyaknya zat cair yang mengalir dalam satu satuan waktu. Ya, Pak. Debit itu hampir sama dengan kecepatan. Tapi kalau debit itu berkaitan dengan volume Iya. air. Di sini siapa yang sering ikut kakak atau ayahnya pergi mengisi bensin? Oh, udah pernah semua toh? Sudah. Sekarang siapa yang udah pernah melihat ayahnya menimba air untuk mengisi bak mandi? Di rumah belum pernah? Belum, yaudah. Rumus untuk mencari debit,
seperti yang sudah diajarkan sama Mbak Rini, berbentuk segitiga. Yang atas itu V alias volume, sebelah sini D, yang bawah ya, debit, dan W, waktu. Kalau yang garis datar itu menunjukkan harus dibagi, pinter. Kalau yang mengarah ke bawah berarti harus dikali. Coba kalau menghitung debit, D-nya yang di sini ya. Kalau ditutupi berarti tinggal huruf apa? V dan W. Berarti kalau menghitung debit, V dibagi W. Pinter. Kalau seumpama debitnya udah tahu, mau menghitung volume, berarti volume sama dengan ini ditutup, kalau ke sini dikali. Jadi Debit dikali waktu. pinter. Kalau seumpama disuruh nyari waktu, volumenya udah ada, debitnya udah ada, berarti gimana? Volume dibagi debit. Pinter. Contoh soal. Kalau mau dicatat nggak apa-apa, kalau cukup yang di modul nggak apa-apa. Contoh soal. Mengisi air di dalam akuarium dengan tinggi 10 cm, lebarnya 4 cm, dan panjangnya 20 cm. Ini perumpamaan saja ya, akuariumnya kecil gitu. Terus waktu untuk mengisi 5 menit. Karena waktunya dalam satuan menit, kita ubah dulu ke satuan detik ya. Berarti gimana? 5 dikali 60 sama dengan berapa coba? 300. Pintar kirinya. Terus gimana cara menghitung debit? Di sini waktunya udah, volumenya belum. Kita cari volumenya dulu. Volume sama dengan volume belok apa? Panjang dikali lebar dikali Tinggi. panjangnya berapa? 20 cm. Dikali lebar cm. dikali tingginya 10 cm. hasilnya berapa? 800. Karena volume sudah, waktunya juga sudah, cara menghitung debit rumusnya
800 bagi 300 berapa hasilnya? 500. Dibagi bukan dikurangi, Dek Ilma. Ayo dibagi coba. Kareta di bawah ya. Berapa? Coba dihitung. Coba dihitung. Di orang-orang nggak apa-apa mobilnya. Coba dihitung. Coba berapa? 2 bukan 2, berapa? 2,6 7 liter per detik. Sampai sini paham? Baik. Nah, ini di sore hari ini kita akan praktek menggunakan media belajar matematika. Namanya media rumah, debit dan kecepatan. Nah, sekarang jongkok dulu yuk, biar mudah lihatnya nanti. Nah, di sisi sebelah sini nanti akan ada cara untuk mencari kecepatan. Yang di sebelah sana nanti cara untuk mencari debit. Kalau kecepatan nanti akan diajari sama Mbak Rini. Kalau yang debit akan diajari sama Mbak Rita. Nah, tapi sebelum masuk ke sini akan ada nanti di sisi depan itu persamaan satuan dari satuan panjang, luas dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini rumus untuk mencari kecepatan adalah huruf K, simbol dari kecepatan sama dengan jarak yang akan kita tempuh dibagi dengan waktu tempuh yang kita butuhkan. Contohnya, yuk coba dibaca di contoh soal. Ya. Jika jarak rumah dari kantornya adalah 80 km dan waktu tempuhnya adalah 2 jam, berapa kecepatan mobil tersebut? Oke, berarti kita ketahui jaraknya adalah 80 km. Waktunya adalah 2 jam. Jadi ditanya kecepatan yang diperlukan itu berapa? Rumus untuk mencari kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? 80 km. 80 km dibagi dengan waktunya berapa? 2 jam. Jadi hasilnya adalah 40 km per jam. 40 km per jam. Nanti hasilnya bisa ditulis di sini. Nah, cara penggunaan yang kecepatan seperti ini. Nanti bisa dilanjut di bagian debit oleh Mbak Rita. Setelah itu nanti kita praktek bersama-sama ya. Ke buka modulnya. Di situ ada contoh soal. Coba dibaca dulu. Seorang petugas pom bensin sedang mengisi bensin ke tangki sebuah mobil. Sebanyak 36 liter bensin diisikan dalam
Tadi yang diketahui apa aja? Volumenya berapa? 36 liter. 36 liter. Terus Waktunya 2 menit. waktunya 2 menit. Yang ditanyakan apa? Debit. Rumusnya menghitung debit yaitu volume dibagi waktu. Berarti volumenya berapa tadi? 36 liter. Ya, 36 liter dibagi waktunya 2 menit. 2 menit. Hasilnya berapa? 18 liter per menit. Ya, bagus. Selanjutnya nanti hasilnya ditulis di sini ya. 18 liter per menit. Selanjutnya kita akan praktek bersama-sama dengan Kak Rini. Oke, tadi kan Mbak Rini sudah menjanjikan ke kalian untuk praktek mengenai debit. Nah, ibaratkan ini adalah saluran air kran dan yang ini adalah kolam ikan milik paman yang masih kosong. Ibaratnya seperti ini. Jika debit air yang akan digunakan untuk mengaliri kolam paman yang berukuran 60 kali 50 kali 40 adalah 15 desimeter kubik, maka debit yang dibutuhkan itu berapa? Nah, baik adik-adik, tadi kan udah praktek tuh sama Mbak Rini sama Mbak Rita soal debit. Tadi kan kita udah nuang air tuh itu tuh. Nah, ibaratkan aja tadi bak yang untuk nampung air itu sama dengan kolam milik paman. Untuk panjang adalah 60 cm, lebar 50 cm. Untuk tinggi ini itu tingginya 40 cm. Lalu debit air yang mengalir tadi berapa? Ada yang masih ingat? Ayo, ingat enggak? Nah, pinter. 15 desimeter. Nah, sekarang kan ini udah diketahui toh panjang, lebar sama tinggi. Berarti kan kita tulis dulu pakai cara panjang ya, biar kita paham. Diketahui panjang, lebar, tinggi. Panjangnya berapa? 60 cm. Lebarnya 50 cm. tingginya berapa tadi? 40 cm. Nah, dari ini. Lalu debitnya berapa? 15 desimeter kubik. Lalu yang ditanya apa tadi? Waktu. Waktunya berapa? Kali ini Mbak Rini tidak akan menjelaskan sedetail tadi. Mbak Rini cuma akan membantu kalian mencari hingga bertemu dengan volumenya. Nanti selanjutnya Mbak Rini cuma akan membantu mengingatkan rumusnya seperti apa. Nanti salah satu dari kalian ada yang maju ya. Kita cari dulu. Yang pertama adalah volume. Volume rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? 60.
Lebarnya 50, tingginya 40, 60 kali 50 kali 40. Hasilnya adalah 120.000. Nah, kan ini tadi sentimeter, sentimeter, dan sentimeter. Sentimeternya ada 3, jadi ditulisnya sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik. Nah, kan di sini tadi debitnya kan desimeter kubik. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Kalau 1000 atau 120.000 cm kubik itu berapa desimeter kubik? Ingat baik-baik, tadi Mbak Rini udah mengingatkan kalian ya. Kalau di media bagian depan itu ada penyetaraan antar satuan. Kalau sentimeter ke desimeter nanti harus dibagi dengan 1000. Jadi berapa ini? 1, 2, 3 surat. Berarti ketemunya 120 desimeter kubik. Lalu sekarang cuma tinggal mencari waktu. Siapa yang mau maju? saya. Yuk. Rumusnya apa, Dek Rina, untuk mencari waktu? Jumlahnya volume dibagi dengan debit. Yuk, ditulis. Ditulis dulu rumusnya, jangan langsung caranya. Hasilnya berapa? Ayo. Hasilnya berapa? 8 menit. Yuk, ditulis. Oke ya, terima kasih Dek Rina. Tadi Dek Rina menjawab seperti ini. Kalau untuk mencari waktu, rumusnya adalah volume dibagi dengan debit. Maka volume diketahui adalah 120 desimeter kubik dibagi dengan debit. Tadi kan debit sudah diketahui bahwa debitnya adalah 15 desimeter kubik. Maka 120 dibagi dengan 15, ketemunya adalah 8. Satuannya adalah menit. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalian anak-anak hebat. Habis ini Mbak Rini sama Mbak Rita punya permainan buat kalian. Nanti kita main bareng-bareng ya habis ini ya. Yuk, Mbak Rita sini ayo mainan. Di sini udah ada permainan namanya Ludo Matematika. Cara mainnya hampir sama kayak Ludo. Udah pernah main Ludo kan? Pernah. Nah, sekarang Bumbimah dulu yuk. Ayo. Layung gembreng. Oke, Mbak Intan duluan ya. Terus Bamsud. Bamsud. Di rumah dua. Mbak Intan mau milih warna apa? Kuning. Terus di rumah? Merah. Di Rina? Biru. Yuk main. Wah, jatuh. Nah, berarti keluar dulu. Keluar, main lagi, main lagi. Main. 6 lagi, ayo main. Main lagi. 3.
Oh, Mbak Intan dapat. Coba. Nih, Mbak Intan dapat soal. Soalnya dibaca. Suatu tangki minyak tanah berisi 6.000 liter. Seluruh minyak tanah tersebut dialirkan ke dalam drum selama 30 menit. Debit minyak tanah tersebut dalam satuan meter Kubik per jam adalah. meter kubik per jam adalah. Coba sekarang ambil kertasnya, orek-orek dulu, dihitung. Yuk, ambil. Dikerjakan. Udah belum Mbak Intan? Jawabannya berapa? 13 Meter kubik per. meter kubik per jam. Coba kita lihat dulu ya. Ya, Ya, nyaris. Ini hasilnya 12 meter kubik per jam. Yuk, gantian. Siapa? Ilma. Yuk. Dapat berapa? nah, Belum dapat. Belum keluar. Yuk. Dekat Mbak Rin. Dapat 6. Yuk keluar dari kandang. Taruh sini. Lagi dikocok lagi. Dapat berapa? 5. Empat. Yuk jalan. Dapat penjara lagi kayak Mbak Intan tadi. Soalnya ini ya. Coba dibaca soalnya. Suatu bak mandi mempunyai ukuran panjang 60 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 50 cm. Bak mandi diisi air dari keran. Air keran dapat mengisi bak hingga penuh selama 15 menit. Berapa liter per menit debit air yang mengalir dalam keran tersebut? Yuk dikerjakan dulu, ambil kertasnya sama pulpen. Udah dapat jawabannya. Berapa jawabannya? Hanya 10 liter per menit. Coba Mbak Rita lihat ya. Oh bener jawabannya di Ilma. Tepuk tangan dulu ya. Ayo, gilirannya siapa? Tiga. 1, 2, 3.
yang kedua De Ilma, dan yang ketiganya Mbak Intan. Baik. Dulu. Mbak Intan, yuk maskernya dipakai dulu ya. Nah, yuk protokol COVID-nya diperhatikan lagi. Ya, hari ini kita udah belajar banyak mengenai debit dan kecepatan. Nah, kita tadi udah belajar sambil bermain. Sekarang Mbak Rini punya sesuatu buat kalian. Nah, di sini adalah si ajaib. Isinya hadiah buat kalian. Tadi yang juara pertama siapa? Saya. Delina. Dipakai dulu. Nah, Makasih. iya. Yang kedua tadi siapa? Saya. Delina. Ini di dalam sini buat mahkota. Bagus. Oh, yang terakhir tadi siapa? Mbak Intan. Ayo Mbak Intan dipakai ya. Nah. Oke. Karena ini udah pada dapat hadiah, Mbak Rini mau ngasih tugas buat kalian. Kan tadi Mbak Rini di hari kemarin sudah bagi modul sama kalian toh yang isinya materi-materi. Nah, nanti bisa dicek antara materi kecepatan ke materi debit, nanti ada soal. Setelah materi debit selesai, nanti ada latihan soal. Nah, nanti tugas kalian silahkan itu dikerjakan ya, dikerjakan di rumah. Nanti minta tolong sama bapak sama ibu atau sama Mbak E buat memantau kalian yang kerjakan. Nanti di bagian belakangnya ada kunci jawaban. Kalau sudah selesai nanti suruh ngoreksi bapak, ibu atau mbaknya ya. Ada kunci jawabannya. Semisal ada yang belum dipahami bisa tanya ke bapak, ibu atau mbaknya, atau bisa tanya ke Mbak Rini sama Mbak Lita. Pesan Mbak Rini cuma satu. Meski di belakangnya itu ada kunci jawaban, tapi jangan pernah kalian untuk mencontek ya, karena mencontek adalah awal kegagalan dari masa depan kalian. Paham? Nyambung sampai sini? Nah, gimana, seneng nggak belajar sama Mbak Rini sama Mbak Rita? Senang. Mudeng? Mudah. Besok mau nggak belajar lagi? Mau. Mau, oke. Ditunggu di hari lain ya. Kiranya cukup sekian dari Mbak Rini sama Mbak Rita. Banyak salah dari Mbak Rini sama Mbak Rita, mohon maaf. Hati-hati kalau pulang. Salam buat Bapak Ibu sama mbak-mbaknya. Mbak Rini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng nggak? Senang. Terus yang tidak disukai dari pembelajaran tadi apa? Tidak ada yang disukai. Pembelajarannya menyenangkan. Menyenangkan. Langkah kedepannya buat pembelajaran ini gimana? Sering-sering ada pembelajaran gini nggak? Iya. Pengen kayak gini lagi. Kenapa? Ya seneng aja. Lebih cepat mudeng apa enggak? Cepat mudeng. Enak di sekolah apa di rumah? Di rumah. Kenapa? Ya kalau gurunya kalau di rumah tuh jelasin itu ya lebih mudah gitu, nggak cepat-cepat. Kalau di sekolah? Kan kayak cepat-cepat gitu. Oke. Gimana tadi pembelajarannya sama Kak Rini sama Kak Rita? Menyenangkan tidak? Ya menyenangkan. Menyenangkan. Lebih menyenangkan belajar seperti ini apa di sekolah? Lebih menyenangkan belajar di sini. Kenapa? Ya soalnya lebih jelas kalau guru di sekolah biasanya cepat menjelaskannya. Oh gitu. Terus yang disukai dari pembelajaran ini apa? Media nyata. Media nyata, medianya gimana? Medianya yang bisa diperagakan. Oh, diperagakan. Oke. Gimana tadi pembelajarannya sama Kak Rini sama Kak Rita? Senang, nggak tegang, kayak
Di sekolah. Kayak di sekolah. Kayak di sekolah, iya. Terus seneng nggak apa yang tadi didapat saat pembelajaran? Seneng. Belajar apa tadi? Belajar debit dan kecepatan. Debit dan kecepatan.